Pemirsa, sidang lanjutan perkara pemalsuan surat jalan dengan terdakwa Joko Chandra kembali digelar. Dalam persidangan, jaksa meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Joko Chandra dan melanjutkan ke agenda pemeriksaan perkara. Sidang lanjutan perkara pemalsuan surat jalan dengan terdakwa Joko Chandra kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sempat terjadi hambatan dalam sidang yang digelar secara online. Pihak Joko Chandra tidak bisa mendengar jalannya persidangan karena kendala jaringan. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi Joko Chandra. Jaksa pun meminta sidang dilanjutkan ke agenda pemeriksaan perkara. Dalam eksepsinya, Joko Chandra menyebut jaksa tidak dapat menguraikan dan membuktikan peran serta cara dirinya dalam pembuatan surat jalan palsu. Sementara itu, jaksa membantah terkait surat dakwaan yang disebut tidak cermat. Jaksa juga menguraikan secara detail peran dan tindak pidana Joko Chandra. Maka jelas bahwa terdakwa secara sadar membutuhkan surat untuk keperluan masuk ke Jakarta. Dan terdakwa mengetahui surat tersebut tidak benar. Misalnya dalam surat keterangan pemeriksaan COVID-19, terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dan fakta-fakta ini tentunya akan diungkap pada saat pemeriksaan pokok perkaranya. Bahwa oleh karena itu, surat dakwaan yang kami susun tersebut telah cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dalam kasus ini, Joko Chandra didakwa bersama-sama Anita Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo memasukkan surat untuk kepentingan beberapa hal. Joko Chandra saat ini berstatus terpidana perkara pengalihan hak tagih Bank Bali yang telah buron sejak tahun 2009. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tetapkan 8 tersangka dalam kebakaran Kejaksaan Agung yang terjadi pada 22 Agustus lalu. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan 8 tersangka terkait kebakaran Kejaksaan Agung yang terjadi pada 22 Agustus lalu. Status tersangka ini ditetapkan setelah pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara Jumat pagi. Dalam gelar perkara ini, polisi memeriksa saksi dan melibatkan para ahli. Ya tentunya tadi dari ahli dan dari saksi sudah nyatakan bahwa dimulai dari lantai 6 titik apinya ya. Nanti akan dijelaskan Pak Sambo nanti secara teknis lantai 6 kemudian sampai ke kemana arahnya api itu ya. Semuanya sudah kita lakukan dengan ilmiah ya, kita lakukan untuk bisa membuktikan daripada itu. Dan kita tadi menetapkan 8 tersangka ya, 8 tersangka dalam kasus kebakaran ini karena kealpaannya ya kenakan pasal 188, kita juntukan pasal 55 dan ada pasal 56 itu. Ancamannya 5 tahun. Sebelumnya, kebakaran meluluh lantakkan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Bareskrim Polri sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran berasal dari nyala api terbuka dan bukan berasal dari hubungan arus pendek listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta akan mengevaluasi usulan pembongkaran tiang proyek monorel di sejumlah titik di ibu kota. Diketahui ada 90 tiang yang dibangun sejak tahun 2007. Terdapat 2 titik pemasangan tiang monorel, yakni di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Proyek yang mangkrak sejak 2007 silam ini mendapat perhatian karena tidak kunjung dikerjakan. Selain itu, adanya tiang monorel ini dinilai mengganggu estetika jalanan ibu kota. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta tengah mengevaluasi keberlanjutan monorel karena masih dirumuskan pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk membongkar tiang-tiang ini. Yang terbaik seperti apa, tentu yang memberi kontribusi yang baik bagi semua ya, dari segi fungsi, struktur, dari segi penggunaannya
dan juga tentu dari segi pembiayaannya. Jadi semuanya tentu itu harus kita pertimbangkan semuanya. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa segera rapatkan, rumuskan untuk mengambil satu sikap yang baik, dan kita harus mendengarkan masukan-masukan. Kalau lahan kan milik kita, milik pemerintah, ya. Kalau tiangnya itu kan diakui milik BUMN dan Jakarta Monorail, ya. Memang waktu itu dari pihak mereka minta ganti, ya, jumlahnya kalau tidak salah sampai 600, ya. Tapi rekomendasi dari BPKP itu dinilai 204 miliar, ya. Sejumlah kendaraan angkutan umum dihentikan karena membawa penumpang melebihi batas. Selain disanksi administratif, penumpang juga diturunkan. Bajai ini dihentikan petugas lantaran melanggar aturan batas penumpang dalam razia di kawasan Senen, Jakarta hari ini. Sejumlah kendaraan yang melebihi batas angkut juga dihentikan dan penumpangnya diturunkan. Petugas juga memberi sanksi administrasi tertulis kepada supir yang melanggar. Ada 14 pelanggaran penggunaan masker yang ditindak, 1 diantaranya memilih membayar denda administrasi. Pelanggaran dominan dia menurunkan masker. Ya, pemakaian maskernya tidak sempurna. Di situ ada pelanggaran social distancing, yaitu kendaraan yang melebihi kapasitas daripada ketentuan yang 50%. Itu kita berhentikan, kita tegur, dan kita ingatkan untuk kapasitasnya 50%. Pemerintah menghimbau warga agar tetap menjalankan protokol kesehatan mulai dari mencuci tangan, memakai masker dengan benar, dan menjaga jarak fisik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, razia masker tidak selalu harus membuat takut. Agar warga patuh menggunakan masker, Polres Badung Bali menggelar razia masker dirangkai bersama razia perut lapar di beberapa ruas jalan utama. Warga yang ketahuan tidak menggunakan masker diberi sanksi sarapan mie instan gratis dan dihadiahi masker. Mendatangi warga yang tidak memakai masker dan kemudian memakaikannya menjadi salah satu cara sosialisasi masker yang dilakukan jajaran Polres Badung Bali. Warga yang terjaring razia hanya diberi sanksi administratif. Mereka yang kedapatan tidak memakai masker diharuskan mencuci tangannya. Mereka kemudian diberikan mie instan dan juga masker. Razia protokol kesehatan yang dipandu dengan razia perut lapar ini digelar untuk memberi edukasi penggunaan masker secara benar agar terhindar dari virus COVID-19. Lebih kepada sanksi sosial lah, ya, seperti mungkin membersihkan jalan, kita mungkin mereka diberikan tindakan untuk fisik gitu ya. Jadi lebih ke sana supaya ketika mereka sudah melaksanakan, selesai itu langsung diberikan makan. Itu aja. Bagus, sangat membantu untuk ya warga yang kurang bisa makan. Artinya cukup terbantu, Pak, ya? Ya, cukup terbantu. Razia gabungan ini diharapkan mampu menggugah kesadaran warga agar tertib menerapkan protokol kesehatan dan meminimalisir ancaman kelaparan selama pandemi serta mencegah tindak kriminal. Razia perut lapar ini digelar setiap hari di jalan utama di wilayah Kabupaten Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Uji klinis vaksin Sinovac fase 3 yang dilakukan tim Indonesia diperkirakan akan selesai pada Maret 2021. Ketua tim uji klinis tidak mempermasalahkan jika pemerintah yang membeli vaksin COVID-19 untuk diberikan kepada 9 juta orang Indonesia pada bulan depan. Saat ini sudah lebih dari 1.000 orang menerima dosis kedua vaksin buatan Sinovac. Proses uji klinis ditargetkan selesai pada Maret 2021 mendatang. Setelah uji klinis selesai tahun depan, peneliti akan mengetahui keamanan dari vaksin, termasuk imunogenitas dan efikasi vaksin.
Jika selesai pada Maret 2021, vaksin baru dapat diproduksi secara besar-besaran untuk dipasarkan dan digunakan dalam negeri. Terkait wacana pemerintah yang akan mendatangkan 3 vaksin dari Cina, salah satunya Sinovac, Ketua Tim Uji Klinis Vaksin COVID-19 UNPAD mengatakan tidak mempermasalahkan, asalkan ada izin distribusi dari Badan Kesehatan Internasional WHO. Dia beli punya Sinovac, tapi yang bukan di buatan Bio Farma. Jadi tetap buatan Sinovac yang dari Cina, yang udah diuji klinis, ngambil data dari Brasil, ya dari Turki, dari Uni Emirat Arab. Boleh-boleh aja, karena syarat vaksin itu digunakan kalau udah uji klinis fase 3. Ya, fase 3. Fase 3 itu namanya multicenter. Nah, multicenter itu Indonesia, Brasil, Pakistan. Nah, itu kan ada multicenter. Nah, itu bisa digunakan. Selama proses uji klinis, terdapat sejumlah efek pasca pemberian vaksin tetapi masih dalam taraf ringan, seperti demam, lemas, serta nyeri di tempat bekas penyuntikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ya pemirsa, usai jeda berikut, iNews Pagi masih akan kembali dengan informasi kampanye calon wali kota Medan, Sumatera Utara. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, calon wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution kampanye dari rumah ke rumah hingga menyasar warung kopi susu di Jalan Utama Medan, Sumatera Utara. Sementara calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution menemui warga yang mengaku diancam akan dicabut BPJS kesehatannya oleh kader partai pengusung lawan Bobi di Pilkada Medan. Kedatangan calon wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution di warung kopi susu di Jalan Utama Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara disambut pengunjung dan warga sekitar. Ahyar turut menikmati hidangan minuman teh susu telur yang sangat digemari warga Medan. Di hadapan pengunjung dan warga, Ahyar Nasution mengklarifikasi isu miring yang menyebutkan pasangan Ahyar Salman hanyalah boneka agar tidak ada kota kosong di Pilkada Medan. Antusiasnya masyarakat dalam menyambut Pilkada Kota Medan menambah keyakinan bagi pasangan Ahyar Salman dan yakin dirinya akan menang pada penentuan Pilkada Kota Medan 9 Desember mendatang. Saya maju ini Pak, lillahi ta'ala Pak, maju, yang udah pasti tidak ada sponsor di belakang saya Pak, tidak ada sponsor, pastinya lah, sponsor saya, pengurus saya adalah masyarakat, sama Bapak, Ibu, relawan-relawan, mereka biasa berpikir, jadi tidak ada rugi di belakang saya, artinya kalau saya jadi wali kota, tidak ada yang meremot saya nanti di belakang. Ya, itu tidak ada yang meremot. Jadi yang meremot saya ya bapak-bapak nanti. Sementara itu, kedatangan calon wali kota nomor urut 2 Bobi Nasution disambut haru oleh keluarga Kaisem di Jalan Karya, Gang Karangsari, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara. Kepada Bobi, nenek berusia 65 tahun ini mengaku diancam akan dicabut BPJS kesehatannya jika memilih Bobi oleh kader partai pengusung rival Bobi di Pilkada Medan. Tiba-tiba ada orang suruh pandu, ya udah pasang gitu. Pak Bobi nggak takut sampai mati dukung Bapak. Ya, kemarin dari teman-teman kita ada yang informasikan kalau salah satu warga kita ada yang dapat sedikit ancaman Ibu ya,
ancaman terkait kontestasi politik. Itu aja kita datang sini. Ya sebagai keluarga juga, Bu. Kita menjelaskan nggak ada, ini cuma kontestasi politik. Dalam kontestasi Pilkada Medan ini, Bobi berharap tidak ada ancaman bagi warga dan menjadikan Pilkada sebagai ajang silaturahmi dan tidak mengorbankan rakyat di kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menggelar deklarasi Pilkada Damai yang dihadiri 3 pasang calon bupati dan wakil bupati. KPUD Maros juga terus mengingatkan paslon untuk patuh terhadap protokol kesehatan dalam berkampanye. Deklarasi Pilkada Damai pemilihan bupati dan wakil bupati Maros digelar di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam acara ini, 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Maros membacakan dan menandatangani nota deklarasi damai. Plakat deklarasi damai ini nantinya akan menjadi tanda para paslon menjaga kerukunan masyarakat. Acara digelar agar pilkada di Kabupaten Maros tetap mengedepankan persatuan. Para paslon juga diharapkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan ikut mensosialisasikan kepada masyarakat. Pilkada ini adalah sebuah pesta yang sejatinya kita harus melaksanakan secara gembira tentunya untuk mewujudkan pilkada dan tahapan-tahapannya bisa berlangsung secara damai. Di Kabupaten Maros, terdapat 3 pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, yakni nomor urut 1 pasangan Tajerimin dan Hafid Pasyah, nomor urut 2 pasangan Haidir Syam dan Suhartina Bohari, dan nomor urut 3 pasangan Harmil Matotorang dan Andi Ilham Najamuddin. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ketua RW sebuah perumahan di Jember mencopot alat peraga kampanye pasangan calon karena dianggap melanggar aturan kampanye. APK yang dicopot disimpan dan akan dilaporkan ke panitia pengawas pemilu. Ketua RW 23 Perumahan Graha Permata Indah Jember mencopot alat peraga kampanye yang terpasang di pohon di kawasan perumahannya. Ia mencopot APK salah satu paslon karena menilai telah menyalahi aturan. Selain itu, dinilai tidak adil karena hanya satu paslon yang terpasang, padahal peserta pilkada di Jember ada 3 paslon. Ia pun berharap KPU menempelkan APK dengan 3 paslon sehingga warga tidak keberatan. Saya mau itu dari KPU. Jadi ada 3 paslon yang terpasang di sini. Kasih tahu warga, ini yang akan kita coblos calon pemimpin kepala daerah kita. Jadi jangan cuma 1 pasangan saja. Saya rasa ini tidak adil. Kenapa saya copot? Sebelumnya saya sudah berdasarkan perintah dari Panwascam. Panwascam Sumbersari menginstruksikan kepada saya, monggo jenengan mewakili warga bisa melakukan pencopotan. Ada rekaman dalam telepon, ada di situ. Kini APK yang dicopot Ketua RW ini disimpan di rumahnya dan akan dilaporkan ke Panwaslu setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Debat Capres Amerika Serikat pekan ini berjalan lebih santun dibandingkan debat sebelumnya. Joe Biden sempat mencecar Trump seputar penanganan COVID-19 dan informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.